Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Sakit apa? Kurang kenapa? Gara-gara demam. Berarti jarang olahraga ya. Nah, berarti harus sering-sering olahraga biar nggak kena lagi. Harus biasakan olahraga biar sehat. Oke, jadi di sini kita kan kalian udah saling mengenal kan, kenal sama satu sama, tapi Miss belum kenal ya sama kalian. Mungkin ada satu dua orang yang dikenal, tapi nggak semua bisa hafal nama. Kan ini masih guru baru ya. Sebelumnya kalian lebih nyaman panggil Miss atau Ibu? Ini saja. Oke. Boleh nggak kalau Miss sebut kalian itu panggil kalian itu dengan sebutan kakak? Boleh. Nyaman? Oke. Jadi di sini kita sebelumnya berkenalan dulu ya, saling berkenalan karena kan ini belum tahu. Kita masih senyum. Oke, mungkin kalian bisa menyebutkan nama, kemudian bisa menyebutkan tempat tinggal asal kalian dan juga cita-cita. Mulai dari sebelah kanan. Saya tinggalnya di Bandung. Wah, ustazah ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Masih. Dokter. Boleh ya, kalau kita sakit ada yang sakit, kita sakit. Kita. Kalau sakit berobatnya ke sini nanti ya. Oke, selanjutnya. Jangan dibawa, serius. Tinggal di kompleks rumah sakit umum. Jadi saya di Polwan. Jadi Polwan. Oh, ada di Polwan. Oke, selanjutnya. Saya tinggal di Paparis. Saya tinggal di Mesir. Saya kadang saya sampai jadi dokter, jadi guru, jadi pilot, mungkin punya guru. Oh, jadi usaha ya, lebih ke usaha. Bagus. Selanjutnya, jadi dokter hewan. Suka sama hewan berarti ya? Biasa kan yang ingin jadi dokter hewan itu memang pada dasarnya dia menyukai hewan. Misal kayak kucing, minimal kayak kucing Angora gitu. Dan suka sama hewan berarti? Suka. Jadi kira-kira kenapa lu suka jadi dokter hewan? Oke, selanjutnya. Nama saya sudah saya guru. Masya Allah. Sekarang guru banyak kali dari siswa-siswa waktu ditanyakan cita-citanya, gak ada satupun yang ingin jadi guru, termasuk ibu. Itu gak ada cita-cita jadi guru. Tahu cita-citanya jadi apa? Jadi polwan. Diketawain sama mamanya. Masa orang pengen cita-citanya jadi polwan? Tapi memang udah takdir di sini kan? Selanjutnya, kakak, nama saya Suara Sura, tinggal saya di Masjid, saya jadi orang kesehatan, mohon kesehatan. Itu di bagian apa aja? Apakah dokter, perawat, bidan? Bidan kan satu, ini kan nggak ada yang jadi dokter. Oke, selanjutnya. Jadi dokter, kami ya salah satu kali ini. Oke, gimana sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini kita buat SPT dulu. Oke, boleh? Oke, tangannya semua ke depan ini. Depan. Ikuti apa yang dikatakan ya. Putar, putar, kecil, kecil, putarannya kecil, besar, besar, makin dipercepat. Kalau besar itu dipercepat. Kecil, besar, kecil, besar, pegang dagu. Masih belum fokus katanya. Kita buat SBT ini untuk cek kefokusan kita. Fokus nggak kalian? Oke, padahal kita belum siap-siap kali kan.
belum panas sekali. Otomatis kita memang harus fokus nih. Gimana? Kita buat activity-nya sampai semuanya fokus. Oke. Buat lagi. Tangannya putar, kecil, kecil, besar, 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 kecil, besar, pegang kepala. Ada yang masih salah? Ulang ya. Tangannya ke depan lagi. Besar, kecil, besar, 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 kecil, besar, pegang, hidup. Oke, udah fokus semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kalian sebelumnya tahu nggak kira-kira kenapa Miss hari ini mengundang kalian ke ruang ini? Nggak tahu. Oke, dikasih tahu ya, dikasih paham ya. Jadi kita hari ini tujuan mengundang kalian ke sini ingin membuat yang namanya bimbingan kelompok. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Nah, kelas 8. Coba kira-kira bimbingan kelompok itu apa sih? Gimana sih? Jadi kan rame di sini yang belum ikut bimbingan kelompok kan, belum tahu kan? Apa? Curhat-curhatan. Jadi datang ke sini bukan karena dipanggil karena ada hukuman atau masalah kan? Oke. Jadi sedikit dijelaskan gimana ini kan kita melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi kita di sini kasih bimbingan. Kita di sini angkat satu topik yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Nah, jadi di sini dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya ketua kelompok atau pemimpin kelompok dan juga ada anggota kelompok. Kira-kira untuk pemimpin kelompok di sini siapa? Oke, betul. Sementara kalau kalian itu adalah disebut dengan anggota kelompok. Oke, di sini kita sama-sama jangankan kita di sini ini sebagai ketua kelompok ini bisa seenaknya guru kalian apa gitu. Jadi kita di sini sama-sama ya. Oke, untuk tujuan bimbingan kelompok ini kita kan akan membahas satu topik di mana hari ini kita akan membahas topik manajemen waktu. Gimana? Setuju nggak? Setuju? Oke. Jadi dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya azas-azas. Yang pertama itu, ada yang tahu nggak azas-azas itu apa? Azas-azas itu kayak norma ataupun peraturan yang harus kita ikuti. Yang pertama itu ada yang namanya azas keterbukaan. Yang dimaksud dengan terbuka itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu? Sharing. Nah, di mana azas keterbukaan itu kita di sini datang sama-sama ke sini harus terbuka. Kita kan akan membahas topik masalah manajemen waktu. Nah, kita nanti kalau ada ditanyakan masalah, misalnya disuruh berpendapat, itu kita harus memberikan pendapat kita. Kita harus terbuka misalnya kita yang permasalahan, jangan ceritakan cuma separuh-separuhnya, harus semuanya ya. Kemudian yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Jangan sampai dipaksa untuk bercerita ataupun mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Dan yang ketiga itu azas kerahasiaan. Nah, di sini kan kita ada berapa orang nih? 2, 4, 6, 9 orang kan? Nah, jadi di sini kita kan 9 orang nih. Apapun yang kita bicarakan dalam forum ini, dalam bimbingan kelompok ini, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Itu kan di luar ada orang, coba lihat. Di luar ada orang, ini ruang kita tertutup. Orang itu nggak tahu masalah kita. Nah, kita jangan sampai membeberkan apa yang kita bahas di sini ke orang luar. Oke? Oke. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk bercerita ataupun berpendapat, karena cuma kita aja di sini yang tahu. Oke, jauh ini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, untuk waktunya kita akan membuat bimbingan kelompok ini lebih kurang 40 menit. Nah, itu lebih kurangnya. Jadi di sini kita buat kontrak dulu nih.
untuk layanan bimbingan kelompok ini. Kira-kira apa yang kita buat peraturan dalam kelompok nih, apa yang kalian sampaikan nanti akan diingat dan harus kita ikuti sama-sama. Misal contohnya peraturan tidak ada yang boleh keluar masuk ketika layanan bimbingan konseling berjalan. Nah, selanjutnya ini yang pertama kan, tidak ada yang boleh keluar masuk dari ruang ini ketika proses bimbingan. Nah, selanjutnya kira-kira apa peraturannya? Apa? Jangan berisik. Oke, boleh. Selanjutnya oke, penjelasan dengan cepat. Ditambah lagi ya. Mendengarkan. Oke, ditambah lagi ya. Ini jangan ada yang memotong pembicaraan teman. Misal, nih Umaira lagi bercerita, aku mengungkapkan sebuah permasalahan. Jangan ada yang memotong. Jangan gitu, salah tuh. Jangan ada yang memotong. Kemudian, jangan ada yang menertawakan teman. Misal teman berbicara, tapi dia salah. Jangan ditertawakan. Oke? Karena itu disebut dengan bully juga kan? Nah, oke. Kemarin kan kalian udah belajar juga kata bully. Tolong ya, jangan membuli teman. Nah, jadi di sini kita kan udah ada peraturan-peraturan. Peraturan itu dibuat untuk apa? Dipatuhi, bukan untuk dilanggar kan? Nah, oke. Jadi jangan sampai dari kita ini ada yang melanggar peraturan. Oke? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sebelum kita melakukan ke sesi selanjutnya, kita berdoa dulu nih supaya acara kita ataupun diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Ada yang bisa memimpin doa di sini? Berdoanya dalam hati aja, tapi dipimpin. Ada? Baca surah Al-Fatihah aja dalam hati. Tapi ada yang memimpin. Siapa yang kira-kira bisa memimpin? Maira. Oke, silakan. Kita bilang tanya baik untuk membutuhkan yang untuk memulai pada hari ini harus berkerjasama dan semoga dengan kita berdoa tadi acara kita ataupun bimbingan kelompok kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Bisa kita mulai untuk proses bimbingan konselingnya. Tadi kan seperti pembukaan. Sekarang kita mulai ke tahap intinya. Oke, sejauh ini nggak ada yang ditanyakan? Ada yang diragukan mungkin atau ada yang penasaran gitu? Ada. Oke, seperti yang telah dibilang tadi, kita hari ini akan belajar ataupun membahas materi manajemen waktu. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu manajemen waktu? Mengatur waktu. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada yang bisa sebutkan? Ciri-ciri orang yang ada manajemen waktu itu seperti apa? Disiplin. Oke, kira-kira kalian di sini disiplin nggak? Pernah melanggar aturan nggak? Di sini ada yang sering telat nggak? Coba tunjuk tangan yang pernah telat. Ini nggak pernah telat ketika ya? Wah, bagus. Kasih contoh ya. Siapa namanya tadi? Najwa, kasih contoh ya. Oke, turunin tangannya. Kira-kira kalian telat itu kenapa? Telat bangun. Telat bangun itu karena apa? Begadang. Begadang itu kenapa? Begadang. Terus? Main HP. Nah, jadi kenapa buat itu sampai jam berapa? Jam 2 malam. Banyak tugasnya berarti. Sampai jam 2 malam lalu tidurnya jam berapa tuh? Jam 2. Ya buat tugas langsung. Oke. Berarti ini kan kalian katanya pernah melanggar tuh, apalagi telat, alasan telat karena telat tidur, telat bangun, alasan telat
Oke, di sini kan kita belajar tentang manajemen waktu. Jadi seperti yang kakak ujung, siapa namanya tadi? Adifa. Nah, dia menyebutkan bahwa tadi manajemen itu adalah kita memperkirakan waktu. Nah, mengenali waktu. Selanjutnya, nah, ini judul materi kita kali ini adalah manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu ini ada yang bisa membaca, ada yang ingin membacakan apa yang sudah ditampilkan di sini. Coba satu orang baca. Berapa? Oke. Manajemen waktu adalah membuat mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Organisasi pada hasil dan kehidupan sebenarnya menunjukkan ini. Manajemen waktu bukan hanya mengacu pada penguasaan waktu, tapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu. Oke, jadi di sini manajemen itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu. Misal nih kayak yang Umairah sebutkan tadi, dia telat ke sekolah itu karena terlambat. Nah, jadi terlambatnya itu karena buat tugas telat tidur karena buat tugas sampai tengah malam, larut malam. Itu kira-kira kenapa buat tugas tengah malamnya? Apakah misalnya memang tengah malam enak buat tugas, atau memang mungkin jam-jam 10 ataupun jam maghrib main HP dulu, nanti baru buat tugas sampai larut malam gitu. Nah, karena kan tapi kan dari kalau udah kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang ada yang namanya tips dan strategi efektif untuk mengoptimalkan manajemen waktu. Sebelum kita nampakkan slide selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak tips untuk manajemen waktu itu bagaimana? Apa aja? Iya, untuk memanajemen waktu. Buat jurnal, ya bagus. Ada yang saya sebutkan lagi? Ya. Oke, apa yang disampaikan oleh Humaira benar, yaitu membuat jurnal. Nah, kita di sini kayak buat perencanaan harian atau mingguan. Nah, jadi di sini kita kayak buat suatu jurnal harian, di mana kita mau ngapain aja nih. Misal mulai dari bangun tidur jam berapa? Misal bangun tidur jam 5. Nanti kita kayak buat di kertas 05.00 bangun tidur, nanti 05.15 sholat subuh misal, nanti jam 05.30 mandi, itu sarapannya jam berapa. Pokoknya kita buat perencanaan sampai kita tidur kembali. Tugas-tugas semua masuk ke situ sampai kita tidur kembali. Nah, di situ kan kira-kira gunanya membuat jurnal itu untuk apa? Lebih apa? Lebih efektif, bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan, nggak sia-sia gitu. Kita kayak nggak mundur-mundur waktu. Memang kalau memang kita udah buat jurnal itu harus kita sesuaikan. Boleh kalau tidak sesuai mungkin ada kendala. Misal kita buat di jurnal itu jam 2 itu tidur, ataupun jam 2 itu belajar. Tapi ketika kita pulang sekolah misalnya, memang mata kita udah ngantuk kali, itu jangan dipaksa juga, itu boleh kita tidur. Walaupun padahal di jurnal itu kita harusnya nulisnya belajar, paham? Nah, di sini kan buat rencana harian atau mingguan. Kita kan di sini pasti kakak-kakak semua udah pakai HP kan. Nah, kalau nggak mau nulis di buku atau di kertas itu, kalian juga bisa tulis di catatan HP, ataupun biar indah ini, biar ingat. Sedikit berbagi pengalaman boleh. Nah, misal ini dulu Miss waktu kuliah, waktu masa-masa kuliah, Miss sampai beli apa tuh namanya, styrofoam ya, untuk ditempel di dinding. Nah, di kamar ditempel itu, kemudian Miss beli apa tuh kertas yang warna-warni, yang kayak origami.
Nah, itu yang kecil-kecil itu, kemudian kayak pulpen warna-warni. Nah, kalau indah kita kayak menarik kan semangat. Nah, jadi kita tulis di situ. Kita nih kayak yang permasalahan yang Maira bilang tadi, dia kan sering buat tugas sampai larut malam, katanya tugasnya banyak. Ini mau banyak nih. Ini kan kita udah kelas 3, otomatis tahu lah ya, kita makin stres, kita lagi udah menghadapi ujian, ditambah dengan kesibukan kita, tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Misal hari ini ada berapa pelajaran? Dua pelajaran cuma. Nah, misal ada 2 pelajaran, jadi dikasih tugasnya berbeda-beda, tapi disuruh kumpulkan dalam waktu bersamaan, sama-sama hari ini kan hari Jumat. Itu akan disuruh kumpulkan hari Jumat depan. Nah, di situ nanti kan besoknya hari Sabtu masuk pelajaran lain lagi. Nanti dikasih tugas lagi harus kumpul di depan. Otomatis tugas kita itu semakin menumpuk. Nah, kita kan yang namanya manusia itu selalu lupa juga. Nah, dimana kita maunya membuat yang namanya jurnal harian ataupun list nama tugas-tugas yang telah diberikan. Misal hari ini matematika disuruh buat tapi ini kita tulis tuh di kertas warna-warni itu pakai pulpen warna-warni biar indah, kita tempel. Ataupun kalian bisa bawa nih yang namanya kertas warna-warni itu ke kelas. Misal hari ini tugasnya dikasih ini, pelajaran ini tulis, jangan dicopot dulu karena kan itu ada lemnya kan, pakai. Nanti ada masuk pelajaran lain lagi, ada tugas lagi, buat lagi, sampai rumah kita tempel. Apakah mau buat bunga-bunga, pokoknya kita lukis sebagus mungkin biar menarik. Kita kan tempelnya di kamar, kita tempel di kamar di situ. Mungkin gini, kita kayak nggak ada niat untuk buat tugasnya mungkin udah banyak kan, kayak satu kertas warna-warni itu satu tugas. Misal yang tertempel di dinding itu ada 5. Itu banyak kali nih tugas saya, kok kertasnya ada 5, berarti ada 5 nih tugas saya. Apa saya buat ya? Itu udah kita buat 1, 2, kan tiga lagi. Kita kayak menimbulkan motivasi untuk membuat tugas lagi nih. Perasaan kemarin tugasnya itu ada 5 nih. Ini kok udah 3, berarti saya senang lah, udah menyelesaikan 2 tugas berarti. Lengkap ya, wajibnya itu kosong. Nah, kalau kosong kita lebih senang kan? Nah, dari situlah kita menimbulkan motivasi untuk membuat tugas. Dan pun di situ kan ada kayak hari ini, ada 2 mata pelajaran yang harus dikumpulkan di waktu yang sama. Berarti kita harus prioritaskan yang harus dikumpulkan segera dulu. Oke? Selanjutnya, ini untuk tipsnya. 1, prioritaskan tugas-tugas kamu. Yang dimaksudkan prioritaskan tugas-tugas kamu itu yang pertama, tugas yang memang harus dikumpulkan secepat mungkin. Nah, ini kan hari Jumat. Kemarin misalnya hari Senin ada tugas juga, jadi kumpulnya Senin depan. Ini kan hari Jumat, berarti kita harus buat tugas yang untuk hari Senin itu dulu. Nanti dilanjutkan dengan tugas-tugas yang harus dikumpulkan segera juga. Kemudian ini gunakan teknik pedoman. Ini kita harus fokus belajar selama 20 menit dan istirahat 5 menit. Karena yang namanya belajar itu nggak selalu harus belajar. Kita kan yang namanya manusia ada stres-stresnya, ada capek-capeknya. Jangan harus berburu untuk belajar selalu. Nanti kita yang jadinya stres dan sakit kan ujung-ujungnya. Percuma kita belajar tapi kondisi kita tidak sehat. Oke, selanjutnya hindari prokrastinasi. Nah, ada yang tahu apa artinya prokrastinasi? Ada yang tahu? Itu artinya mengundur-mundurkan waktu. Misal, nih hari ini kalian dapat tugas membuat grafik misalnya, ataupun membuat bagan mengenai ini. Terus dikumpulkan minggu depan. Minta kalian kumpulkan minggu depan, berarti di hari Jumat kan, hari ini hari Jumat. Nah, karena kumpul bilang kan kumpulnya minggu depan, hari Jumat depan. Jadi karena kalian pikirnya, Allah, kumpulnya Jumat depan tuh, ini kan masih ada besok Sabtu, itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu kan masih lama. Ngapain buat? Jadi nanti aja lah, pas malam Jumatnya boleh lah kita buat. Itu namanya ini mengundur-mundurkan waktu. Itu tidak boleh ya, karena semakin kita mengundur-mundurkan waktu, semakin tugas kita itu jadi menumpuk.
Nah, kertas-kertas di padi kita itu semakin banyak. Otomatis kepala kita semakin mumet. Melihat aja kita udah pusing belum mengerjakan. Oke? Selanjutnya. Nah, batasi akses ke media sosial. Ini pakai Instagram semua kan? Sekarang kita nggak bahas Facebook lagi. Sekarang kita paling bahas TikTok, Instagram, WA. Nanti kita semua aktif di sini. Jadi kita harus batasi. Kita harus bisa memanajemenkan waktu, kapan kita belajar, kapan kita bermain sosial media, kapan kita pengajian gitu. Harus bisa kita atur. Oke, selanjutnya manfaat manajemen waktu. Nih, mengurangi stres. Kira-kira benar nggak? Kenapa bisa mengurangi stres? Karena itu ya bakalan ini gimana ya jadinya kan dia besok ini bakal Oke, bisa mengurangi stres. Kayak yang bilang tadi, kita di sini memang ada tertempel banyak sekali kertas-kertas yang sudah kita tempelkan yang berisikan dengan semua tugas kita. Nah, jadi di situ kita bakalan stres sendiri kan. Padahal belum kita kerjain tuh. Kita lihat aja itu banyak kali tugasnya, dan stres sendiri. Padahal belum pun pegang tugasnya satupun. Apalagi memegang tugas, membuat tugas. Oke, selanjutnya lebih banyak kebebasan waktu. Nah, dengan kita membuat tugas, kalau ada tugas langsung ngerjain. Jadi nanti kalau memang ada yang ajak holiday, misal hari Minggu nih, hari ini kan udah dikasih tugas, malamnya kalian langsung buat. Hari Minggunya diajak sama mama sama ayah, yuk kak liburan ke Sabang misalnya. Kita kan nggak ingat-ingat tugas lagi, jadi kita punya banyak kebebasan waktu. Kita dengan santai ke Sabang, harus ingat-ingat. Kalau misalnya kita berupa tugas nih, diajak ke Sabang, nggak ikut, nggak enak, nggak mungkin kan, seru nanti. Ataupun kita kalau nggak ikut, masa sih kita nggak ikut, orang tua, kakak-kakak, adik semua ikut, kita sendiri nggak ikut. Nah, kalau kita nggak buat tugas, sampai sana kita nggak nyangka nggak percuma kita liburan, tapi pikiran kita nih semua karena tugas saya belum dibuat nih, sedangkan Senin udah harus kumpul. Pasti kalau pulang dari sini capek, kamu lagi kita buat. Nah, kita mesti sendiri kan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan produktivitas pribadi. Nah, dengan kita membuat tugas itu bisa meningkatkan kayak waktu kita itu memang efektif. Setelah kita membuat tugas, kita menjadi nyaman, nggak ada pikiran kita yang kemana-mana lagi. Karena kita sudah membuat tugas. Nah, setiap kita, ini kan kita masih siswa, jadi kan ada tugas-tugas tertentu yang harus dipertanggungjawabkan. Oke? Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Oke, lagi. Nah, kita mau tanya. Tadi kan kita telah membahas masalah manajemen waktu. Kira-kira ini kan ada yang telat bangun tidur karena ada yang main HP, ada yang apa tadi? Karena buat tugas nih. Maksud itu kira-kira Humaira nih, dari sini tanya Humaira dulu, kira-kira apa yang Humaira lakukan itu? Humaira kira-kira udah ada manajemen waktu yang bagus nggak? Nggak, sebelumnya? Belum. Oke, udah pernah manajemen waktu? Manajemen waktunya udah bagus nggak selama ini? Udah. Kira-kira udah itu gimana? Apa aja yang udah kakak lakukan? Buat tugas, nggak ada ulur-ulur waktu. Oke, bagus. Oke, selanjutnya, Kak. Apa? Kayaknya kawan, serius nih. Ayo, semangat. Kenapa kakak salting ya? Dilihatin. Ayo, kasih semangat dulu. Kasih tepuk tangan dulu ke depannya. Kasih semangat. Ayo. Udah lumayan. Oke. Yang di samping udah lumayan. Ini belum ada manajemen waktu yang bagus. Oke. Yang ini lumayan, tapi ada yang kurang. Kurangnya itu di mana?
Itu kira-kira bagus nggak? Nggak. Tahu kan dampak negatifnya apa? Ada manfaatnya nggak? Maksudnya dengan kita sampai kebablasan main sosial media. Mungkin kan ada juga dari kita nih. Misal kita lagi baca, kita lagi lihat YouTube masalah pembelajaran, ataupun kita lagi baca Google tentang pembelajaran. Ada yang chat, misalnya, ataupun ada yang DM siapa, kerjaan Hatika, maksudnya kan, kita kan lagi membaca nih, ataupun lagi belajar lah di HP, tiba-tiba ada yang hubungin kita, tapi kita tutup Google ataupun YouTube, kita WA ataupun DM, malah DM ke HP, malah itu kan lupa kalau kita itu sebenarnya lagi ngapain tadi. Nah, itu nggak bagus ya. Oke, selanjutnya. Hidupnya kayak sehat gitu, kayak makin lama kan dia kayak menurun drastis gitu loh. Kayak dulu kan kalau misalnya kayak kalau itu kayak buat ada tempat terus terus kalau di pinggir gitu, jadi kayak kita dari ruang pagi terus aku misalnya apa aja gitu ya, aku pakai baju apa terus kayak sekolah bawa apa aja, ini pakai sepatu apa misalnya gitu. Kayak menambah kayak berubah gitu makin lama makin kayak udah peduli kali lagi. Kira-kira kenapa tuh? Tapi alasannya iya malasnya malah kenapa? Tapi ada faktor penyebabnya nih. Kayak udah kayak udah pilih aja gitu. Kayak sampai sekarang tuh kayak dulu misalnya kayak mandi 2 kali itu 3 kali kayak mandi kayak ketika dulu kayak keburu itu kayak mandi tuh kayak maghrib, bahaya kali ya. Begitu, tidak tahu nih ya. Biasa orang kayak makin lama tuh makin melunjak belakang ya, ini enggak makin menurun. Oke, kalau bisa berubah lagi ya. Naik lagi, jangan turun, naik lagi. Seakan, apalagi kan kita ini masih tahap belajar, masih sebagai pelajar SMP nih. Jadi ke depan kita bakal, ini kan kelas 3, bentar lagi udah SMA, ya SMA kita kuliah. Mana ada rencana kuliah nggak semua nih? Oke, bagus ya. Ada lah motivasi kalian untuk kuliah. Oke, jadi cobalah usahakan terus naik. Yang di mana-mana orang semua pengennya naik, nggak ada yang pengen turun. Ya, selanjutnya ini sudah ada manajemen waktu yang bagus selama ini. Belum, tapi udah buat, ya enggak. Kenapa nggak dilatih kira-kira? Kenapa tuh? Padahal kan kita udah capek-capek buat, kan masa nggak kita lakuin? Tapi nggak apa-apa ya, tapi dia udah punya niat kan, ada usaha. Nah, walaupun nggak dilakuin, yang penting ada niat. Karena ya dimana-mana kita kalau ada niat, tujuan, yang penting kita ingat dulu, tujuan kita sekolah itu untuk apa? Kita punya tujuan kan? Tujuan sekolah itu untuk apa? Belajar, menimba ilmu, supaya kita bisa meraih cita-cita kita dan membanggakan kedua orang tua. Jangan sekali-kali kalian membuat orang tua kalian kecewa. Oke? Nah, di sini kira-kira kalian udah ada rencana nggak? Ini kan kita udah ada yang tadi bukan belum punya perencanaan ataupun belum ada manajemen waktu yang bagus kan? Dimana setelah kita lakukan bimbingan kelompok ini kira-kira kalian sudah terbuka pikiran nggak untuk membuat perencanaan ataupun jurnal kalian supaya ada manajemen waktu yang bagus ya? Ada. Dan tahu kan misalnya cara-caranya. Oke, ini kan kita ada tas. Nah, tolong kalian buat manajemen waktu kalian. Ini hari apa? Besok hari apa? Oke, tulis jurnal harian yang kira-kira apa yang akan kalian lakukan besok. Ini kan besok ada masuk pelajaran apa, terus kalian mau kemana, kalian malamnya ngapain aja. Boleh misalnya jam segini mau main HP boleh, terserah kalian tulis. Pokoknya kalian ada manajemen waktu. Kalian tulis dari mulai bangun tidur besok sampai tidur lagi. Ini kan perencanaan, nggak terjalankan itu nggak apa-apa kan, kayak bilang tadi
jam 2 itu kita harus belajar ataupun ikut pengajian, ataupun nanti kita kan tulis jam 2 itu pengajian ataupun belajar, tahu-tahu besoknya kita sakit ataupun gak enak badan ataupun ngantuk kali yang nggak bisa untuk belajar, itu boleh kali-kali kayak melanggar lah. Oke, satu persatu tolong ambil dulu. Nah, apa ke temannya? Iya, sekolah. Besok ada lagi itu libur di minggu, baru Senin depannya masuk lagi kan? Minggu liburnya. Oke, tulis nama, di atasnya kalian tulis nama dulu, terus di sampingnya tulis kelas. Buat kita hari besok bangunnya tulis jamnya dulu boleh, misalnya 06.00 bangun tidur, 06.15 sholat misalnya. Coba buat perencanaan. Oke. Nanti nggak ada penerangan, nggak ada kita. Enggak gantian nanti teman-temannya tunggu dulu. Sekarang mikir-mikir dulu. Nah, ini kan kita lagi belajar manajemen waktu. Nah, karena berhubung kalian nggak punya pulpen, ada yang ada jawab, jadi kayak memikirkan, memanajemenkan dulu, baru menuliskan. Jadi mikir dulu nih, jam ini mau ngapain? Jangan disama-samain sama teman ya, itu berpribadi masing-masing. Kita bangun jam berapa? Gak apa-apa. Ini pun bisa. Terus nanti yang mudah dia kemarin bilang Kamis dia rupanya kita sudah bisa teman dulu. Sampai tidur kembali ya, bangun tidur sampai tidur kembali. Ya dari tadi dari pertama di hari senyum aja. Mana ada dilihatin kok. Kenapa memang kalau dilihatin? Kan itu bukan sebuah rahasia. Gampang ya tugasnya. Terserah. Boleh kan misalnya dari jam besok misalnya kita buatnya dari jam 7.30 sampai jam 12.40 sekolah. Nah, nanti boleh juga diceritakan misalnya dari jam 9.40 sampai jam 10 masuk pelajaran ini, terserah. Pokoknya sampai tidur kembali. Apa orang sore dan jangan tanya-tanya teman, kan berbeda, setiap manusia itu berbeda-beda tuh, jam bangun tidurnya, terus keinginannya apa, aktivitasnya apa, kan beda-beda. Bisa jadi kakak makan jam 7.10, dia jam 6.20, kan beda kan? Jadi dijamin bukan ke temannya. Jam 12.40 kalau satu. Kelas 3 orang nggak tahu, soalnya sebentar lagi lebih ini. Awal lagi, dah serius, coba serius, fokus. Tadi kan kita udah cek fokusan kan, dah. Buat terus
Kenapa ini aja tak cocok untuk berdua? Dipindahin nih. Udah buat terus. Jangan ganggu teman. Siapa tahu kakak bangunnya jam 3. Jam 3 itu sholat sunat. Sholat tahajud. Kenapa makan nih? Saya bukan assalamualaikum. Jam 3 tuh nggak ada. Itu korban sinetron tuh. Sering kali korban sinetron kayak itulah jadinya. Setiap sholat mana ada nampak itu. Jangan jadi korban sinetron. Ada yang bersiap atau yang hampir siap, siapa nih? Ingat, sampai kalian tidur kembali. Lo harus jujur ya, harus terbuka. Kan kita udah bilang tadi azan-azannya, azan keterbukaan, harus membuka diri. Membuka diri dengan cara inilah. Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Ada yang sudah selesai. Kalau aktif ketawa terus, kapan selesainya? Dia udah siap? Belum. Masih lagi. Dia udah siap? Tulis nama ya. Nama kelas. Yang udah siap pinjamin pulpen ke temannya ya. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Apa? Pulpen. Buatnya ini nanti juga kan berbeda kan. Oh, ada yang selesai lagi. Kalau ada yang bingung kita ditanyakan ya. Jangan ada terlambat. Kalau 7.40 datang ke sekolah itu dicatat. Nanti kalian ini pertama bimbingan kelompok nih. Kalau memang udah sering telat, sering dicatat, jadinya konseling kelompok. Oke, ya siap ya Kak. Iya, jangan lupa tulis nama sama kelas. Jangan lihat punya teman, beda. Dia bangunnya mungkin jam 3, kakak bangun jam 5 mungkin. Wah, itu sholat tahajud. Minta petunjuk sama Allah, berdoa sama Allah. Ya kan? Selesai Kak? Belum. Buat terus. Lama-lama memberikan waktu yang singkat.
Ya, setingkat-tingkatnya. Ayo. Gunakan kekuatan berpikir kalian. Atau otak kalian. Kalau kita dipercepat ya, mengingat waktu yang sangat singkat. Kita hari ini pulang jam 11.40 ya. Sekarang jam 11.23. 30. Oke. Beliau kan dipercepat. Pulangnya. Oh, sekarang jam 11.24. Oke, ayo. Oke, kita fokus ini lagi. Oke, kita telah membuat namanya rencana jurnal harian. Rencana harian keseharian kita untuk besok. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Jadi kita udah buat rencana keseharian kita itu untuk besok, hari esok. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kalian kan udah menuliskan. Semoga kalian bisa menjalankan apa yang telah kalian tuliskan. Jangan kita cuma memanajemen waktu, menulis waktu yang akan kita kerjakan, ini mau mengerjain apa di jam ini. Nah, jadi harus kita laksanakan, kecuali memang ada kendala yang nggak bisa kita elak gitu. Nah, jadi ini kan kalian sudah membuat jurnal kalian, jadi harus kalian lakukan. Setiap apa yang kita tulis itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, mengingat waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi kan. Nah, di sini ada yang bisa ambil kesimpulan nggak kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari diskusi ataupun bimbingan kelompok kita hari ini? Kita harus menghargai waktu. Oke, bagus. Lagi, ayo. Apa kesimpulannya? Buatlah jurnal agar terbiasa hidup. Hidup apa? Oke, sehat. Dari disiplin ya, disiplin waktu. Nih, untuk dampak negatifnya atau dampak positifnya dari kita ada manajemen waktu yang bagus itu apa kira-kira? Apa? Dampak positif. Kalau kita ada manajemen waktu yang bagus, kira-kira dampak positifnya itu apa? Waktu kita jadi teratur. Oke, kalau untuk dampak negatifnya, kalau kita nggak ada manajemen waktu yang bagus, dampak negatifnya itu apa kira-kira? Sedikit stres. Apa? Nggak ada tujuan apa-apa. Oke, seperti yang Miss bilang tadi, setiap kita itu harus punya tujuan. Seperti tujuan kita ke sekolah itu untuk apa? Belajar. Oke, kalian udah paham ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sedikit nih buat kesimpulan, di mana kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pertemuan kita hari ini, di mana kita itu harus bisa memanajemenkan waktu, terkhusus kita yang masih belajar, apalagi kalian ini masih pelajar SMP, masih ada jenjang-jenjang selanjutnya yang akan kalian jelajahi. Nah, oke. Jadi di sini kita harus bisa memanajemen waktu. Tipsnya bisa mulai dari membuat perencanaan, jurnal harian seperti yang sudah kita buat ini. Ini jangan cuma dibuat, tapi juga harus dilaksanakan. Ya, setiap apa yang telah kita tulis harus bisa kita pertanggungjawabkan. Begitu juga dengan apa yang telah kita katakan. Oke, sejauh ini ada yang masih keliru, ada yang masih ingin ditanyakan? Ada. Gimana perasaan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok hari ini? Senang? Pikirannya lebih terbuka? Senang kan? Oke, semoga dengan ada bimbingan kelompok hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik untuk diri kita sendiri dan semoga kita bisa menjadi bermanfaat juga untuk orang lain. Rahmatan lil alamin.
Oke, mungkin karena mengingat waktu yang singkat, kita pada untuk pertemuan kita hari ini, Miss ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Miss minta maaf jika ada kesalahan ataupun ada salah kata. Mungkin Miss membuat kalian jengkel nih, ataupun apa nih, Miss ini banyak kali suruh tugas. Miss minta maaf ya, udah dimaafin. Terima kasih. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditambahkan pada jurnal kalian itu bisa langsung ditambahkan ya, harus diselesaikan. Ada yang belum selesai tadi kan, harus diselesaikan ya. Dan ingat harus dijalani, oke? Jangan cuma menulis, oke? Semoga setelah ada bimbingan kelompok hari ini kita udah mempunyai manajemen waktu yang bagus dan semoga kita semua ini sukses di dunia akhirat. Oke, kalian bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas kerjasamanya.